kita yang ada sampai hari ini, kita semua pasti merasakan mujizat. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus 5 ayat 25 hingga sampai ayat yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Mungkin saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya hitung 1 sampai 3, kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah berulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di suatu mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga ia berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dari tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terima kasih, silahkan duduk. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, coba berikan senyum. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya tadi kita sudah membaca firman Tuhan ini di dalam lembaga Alkitab Indonesia ini, di sini dia bilang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya memberikan satu tema kecil, yaitu pengharapan atau iman. Dalam pengharapan atau iman pasti ada mujizat. Dalam pengharapan atau dalam iman pasti ada mujizat. Ya. Sebelum saya renungkan, mungkin saya bertanya kepada saudara-saudara semua, apakah saudara percaya kepada mujizat? Apakah saudara percaya kepada mujizat? Ya, pasti semua percaya. Amin. Ya, mungkin saya bertanya lagi yang kedua, mujizat apa yang saudara rasakan selama ini? Ya mungkin ada yang mau bilang, mujizat apa yang dirasakan selama ini? Banyak, ya kakak Joshua bilang banyak. Pasti banyak, amin. Ada yang mau bersaksi kok? Saya kasih waktu 15 menit atau 10 menit. Singkat, padat dan jelas. Ya, saya percaya bahwa pasti ketong semua yang ada ini semua merasakan mujizat. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami penderitaan yang begitu berat di dalam hidupnya selama 12 tahun menderita pendarahan. Kita bayangkan 12 tahun menderita pendarahan. Potong perempuan minta maaf, potong perempuan yang dapat haid 3 hari su mengeluh. Perut sakitlah, pinggang sakitlah, semua pada sakit habis. Ya. Apalagi kotong lihat ini perempuan ini 12 tahun. Kotong renungkan 12 tahun itu hal yang tidak mungkin. Ya. Secara medis itu mustahil terjadi. Betul kok Pak Dokter Billy? Ya, ini kebetulan kotong punya dokter di sini.
12 tahun kalau dia menderita pendarahan itu secara medis luar biasa. Itu tidak akan mungkin. Setiap hari ini darah keluar terus. Tiap hari darah keluar terus. Kotong lihat pasti ini perempuan ini. Ya, orang Kupang bilang pasti hanya kulit bungkus tulang sah. Dia su pucat, lai sulayu, lai. Ya ini 12 tahun. Ya, 12 tahun itu hal yang luar biasa. Saya karena kebetulan di desa kami, saya juga seorang kader posyandu. Karena di desa kami itu kalau ibu-ibu hamil itu kalau biasa dia harus datang setiap bulan juga harus ada di posyandu kita daftar. Tapi kalau pas dia mau melahirkan itu peraturan dari kami punya desa itu harus kasih sampaikan di kami kader dan kami kader yang harus bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi pernah saya antar satu ibu hamil ke puskesmas karena pendarahan, ya dia punya bayinya sudah keluar tapi ari-arinya belum keluar, harus rujuk ke Naibonat. Itu saya begitu takut sekali, secara manusia saya takut sekali karena ini darah keluar tidak habis-habis. Sepanjang kita dalam perjalanan dari Takari ke Naibonat itu saya bilang, aduh Tuhan Yesus tolong supaya dia jangan meninggal. Karena memang itu darah keluar sampai tidak tahu lagi. Pokoknya kotong yang di dalam itu mobil ambulans itu, aduh saya takut setengah mati. Ya. Jadi sebab kita merenungkan ini perempuan ini, 12 tahun. 12 tahun dia menderita. Ya tadi saya bilang bahwa secara medis itu mustahil terjadi. Kalau ada terjadi tidak bertahan lama dia pasti meninggal karena kehabisan darah. Pasti tahan lama. Karena ini darah main keluar terus. Bahkan juga secara manusia perempuan ini pasti tidak memiliki harapan. Dengan kondisi sakit pendarahan, darah terus mengalir keluar. Ya. Pasti dia sudah punya harapan lagi. Tetapi kita mau baca ini firman Tuhan dia bilang 12 tahun. Namun perempuan ini tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Dia son pernah menyerah. Dalam 12 tahun dia derita, dia son pernah menyerah. Mungkin tadi kotong su baca ini firman Tuhan. Dia mulai cari-cari saja. Cari-cari orang yang bisa menyembuhkan dia. Secara fisik perempuan ini lemah, pucat, capek dan menderita. Secara fisik dia lemah, dia pucat, dia menderita. Bahkan juga secara ibuan pasti dia tidak bisa melahirkan. Karena memang darah setiap hari keluar terus selama 12 tahun pasti dia bisa melahirkan. Ya, secara suami istri, ya pasti dia tidak bisa menyentuh suaminya. Bahkan juga secara keuangan pasti habis. Karena dia mencari tabib atau zaman sekarang ini orang bilang dia cari dokter. Pasti dia punya uang habis. Dia mau cari dokter, dia beli obat, pokoknya dia buat supaya dia bisa sembuh. Secara keuangan habis. Secara rohani tidak boleh masuk di bait Allah. Artinya dia soalnya boleh masuk di gereja. Karena apa? Itu su bilang dia najis. Karena orang yang pendarahan begitu dia soalnya boleh masuk di bait Allah. Ya, karena dia bilang itu najis. Nah. Secara sosial tidak bergaul dengan orang lain. Ya, karena itu juga dibilang najis. Orang soal mau bergaul dengan dia. Ya. Tetapi perempuan ini menderita bukan secara fisik saja, tetapi secara batin. Luar biasa penderitaannya. Bukan hanya dengan fisik saja, tetapi batin juga menderita. Karena dia soalnya bisa izinkan dia datang gereja, soalnya kasih izinkan dia bergaul dengan orang lain, pasti dia punya batin juga merasa menderita. Bukan hanya fisik saja, selama 12 tahun. Coba kotong bayangkan. Kotong yang hanya ini hari dapat tantangan mulai mengeluh. Tetapi kita lihat perjalanan dari perempuan ini. Dia tidak pernah menyerah. Ya. Perempuan ini tetap percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Tetapi hebatnya perempuan ini bertahan selama 12 tahun mengalami penderitaan seperti ini dan dia tetap punya harapan dan tidak mudah menyerah untuk sembuh. Ya. Dia punya harapan, dia percaya, dia yakin sehingga dia main cari
cari jalan bagaimana supaya dia sembuh. Karena dia percaya, dia yakin bahwa pasti dia sembuh. Saya bersaksi, saya punya mama kecil, sekarang dia masih sakit. Mungkin bulan lalu dia bawa datang di rumah sakit umum. Itu dia sakit sampai pernah 3 hari 3 malam itu dia tidak, orang bilang apa ya, pokoknya dia napas hilang begitu. Selama 3 hari 3 malam. Jadi waktu masa kritisnya dia mulai sadar kembali. Dan itu pokoknya dia sakit, itu hanya dia makan dong ulik bubur dan taruh dalam sedotan, selang, si masuk ikut dalam mulut, masuk sampai dia punya lambung. Kata dokter bahwa dia punya hatinya sudah hancur. Jadi dia sudah ada hati lah, hanya karena dia kuat, dia punya jantungnya kuat. Bahkan yang saya lihat di rumah sakit itu dia tidak pasang O2. Karena kebanyakan kalau orang sakit itu pasti pasang O2. Tapi dia tidak, hanya pasang selang langsung masuk sampai di pelambung. Dan dia sudah kembali, sudah di rumah sekarang, walaupun dia masih sakit, masih dalam masa pemulihan. Dia bersaksi bahwa waktu di rumah sakit ada hamba-hamba Tuhan kunjungi. Kan memang biasa di rumah sakit ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, pergi kunjungi dan doakan. Dia percaya, dia bilang waktu masa kritis yang selama dia koma 3 hari 3 malam dia sadar, dia bilang di anak-anak yang jaga, dia bilang, beta son mati, beta akan sembuh. Ya. Dan dia percaya dia akan sembuh, padahal kotong lihat ini su takut. Karena itu kayak, pokoknya waktu saya lihat itu saya sempat meneteskan air mata. Karena memang itu pokoknya kulit bungkus tulang dan memang betul-betul terlalu kecil. Karena kebetulan waktu dia punya belakang ya yang luka, karena 3 hari 3 malam, tidak sadar dan dia hanya berbaring dan dia punya belakangnya itu luka. Dia minta supaya saya harus oles minyak di dia punya belakang. Saya lihat itu kayak pokoknya kayak ayam kampung yang kurus-kurus begitu. Atau yang orang yang busung lapar, dia pun kurusnya seperti itu. Ya, tetapi dia bilang, Susun jangan takut, beta akan sembuh. Dia tetap yakin bahwa dia pasti sembuh. Ya, dia pasti sembuh. Ya, dan ya jadi sekarang dia dalam masa pemulihan, masih ada di rumah. Dia dalam masa pemulihan. Jadi saya percaya mujizat Tuhan itu terjadi. Kotong pikir, sudah dia sudah meninggal. Apalagi kotong dengar 3 hari 3 malam dia punya napas, sonde ada lagi. Kotong percaya, itu pasti dia sudah meninggal. Tapi dia bilang dia tetap percaya bahwa dia akan sembuh. Ya, itu dia punya iman. Dia percaya mujizat Tuhan itu masih ada. Ya, ada 3 hal ciri pribadi yang tidak mudah menyerah. Yaitu pertama, ada usaha. Jadi perempuan ini dia punya usaha untuk sembuh. Jadi dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-26 itu. Ayat 26 dan ayat 27 dia bilang, perempuan ini telah berusaha berulang-ulang untuk berobat oleh berbagai tabib. Sehingga ia dihabiskan semuanya yang ada padanya. Ya. Di sini dia bilang dia berusaha berulang-ulang. Ya. Artinya seperti yang tadi beta bilang bahwa harus ada usaha. Dia punya usaha, pokoknya dia usaha bikin karmana supaya dia bisa sembuh. Mungkin dia dengar ini tabib yang paling baik, dia pergi. Atau mungkin dia berobat yang orang bilang nomor 1, seperti zaman sekarang orang bilang dokter yang nomor 1, pasti dia dengar ini, dia punya obat yang paling bagus, pasti dia akan pergi. Dia berusaha. Dia berusaha dengan apa yang dia punya. Pokoknya dia tetap berusaha. Sampai di sini dia bilang, namun sama sekali tidak ada perubahan. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia terus berusaha sampai dia suka habisan semua. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bahwa semakin memburuk. Kadangkala kotong sebagai orang percaya, kotong sebagai orang Kristen, kotong pikir bahwa beta punya bisnis bagus, beta punya pekerjaan baik, beta banyak uang. Ya, akhirnya kotong andalkan semua itu. Tapi jalan kelamaan ya pasti bangkrut, pasti mulai kotong pun pekerjaan mulai menurun, kotong pun usaha mulai menurun. Ya, sonde ada guna. Tapi beta percaya bahwa di Hope sini kotong semua tetap andalkan Tuhan. Amin. Ya, kotong semua tetap andalkan Tuhan. Ya, jadi bab mama yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, di sini perempuan ini dia bilang, di saat dia mulai berusaha dan tidak ada jalan keluar, dia semakin memburuk. Ayat yang ke-27 dia punya harapan.
Ayat ke-27 dia bilang, tetapi perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, maka dia berusaha menemui Yesus. Ya, pada waktu dia dengar Yesus, mungkin dia dengar kesaksian-kesaksian dari orang lain, dia dengar banyak mujizat yang Tuhan buat. Akhirnya dia ambil keputusan supaya dia mau datang berjumpa dengan Tuhan. Dia mau temui Yesus. Tetapi tidak mudah. Di sini firman Tuhan bilang, sonde mudah. Di saat kau ada dalam keadaan yang tidak berdaya, kau mau berjumpa dengan Yesus, pasti orang bilang, ya lupi di gereja sudah kau lu masuk sorga antero-antero. Kadang kalau kau mau ambil keputusan untuk iring Tuhan, orang mulai omong. Lupi kau ini apa ibadat supaya lu bisa hidup na lu kudus itu. Ya. Lu susun bisa bikin apa-apa lain, bisa bikin dosa lain. Kadang-kala begitu. Kalau kau ambil keputusan untuk ikut Tuhan, ada seorang datang menghalangi kita. Di sini firman Tuhan katakan bahwa tidak mudah karena di tengah-tengah banyak orang. Ya. Jadi ini perempuan dia bilang ini besok tahu bikin kemana? Karena memang banyak orang, apalagi dalam kondisi secara sosial soalnya bisa bergaul dengan orang, pasti dia merasa terasing. Bagaimana dia mau bertemu dengan Yesus? Karena di situ orang banyak. Tetapi perempuan ini tetap fokus untuk bertemu dengan Yesus. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun yang menjadi hambatan bagi kita, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Kita fokus kepada Tuhan. Kau tongson peduli dengan kata orang, kau tongson peduli dengan kata dunia, dengan kemewahan dunia, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Kau tong percaya pada saat kita fokus kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan yang kedua adalah memiliki iman yang menggerakkan kuasa Tuhan. Amin. Memiliki iman yang menggerakkan kuasa Tuhan. Ayat 28, 29 dan 34 itu. Perempuan ini percaya dan beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Sehingga dia tidak berbicara dengan Yesus atau minta kesembuhan. Tetapi dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku sembuh. Ya, dia percaya. Dia sonepi datang mohon-mohon kepada Yesus. Tetapi dia bilang di depung diri sendiri bahwa asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Ya. Itu berbicara tentang kotong pun percaya diri. Bagaimana kotong pun kedekatan dengan Tuhan. Kalau kotong merasakan kuasa Tuhan, kotong percaya apapun yang terjadi. Kotong percaya kotong pun diri sendiri. Amin. Karena kotong pun hubungan kotong dan kotong pun pribadi dengan Tuhan, kotong yang tahu. Jadi di sini firman Tuhan katakan seperti yang tadi beta bilang bahwa dia fokus untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia berbicara dengan dia pun diri sendiri. Asal ku jamah jubahnya. Jadi kotong punya masalah, kotong punya persoalan, kotong punya apapun yang kotong alami, kotong percaya kotong pun diri sendiri. Amin. Kotong jangan percaya orang lain karena kotong mau berjumpa dengan Tuhan. Ya. Bapa Mama yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, maka perdarahannya seketika itu pun berhenti dan ia pun disembuhkan. Di saat dia beriman, dia percaya, dia jamah Yesus punya jubah. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Sembuh. Artinya bahwa kotong punya iman menggerakkan kuasa Tuhan. Di saat dia jamah ini Tuhan Yesus pun jubah. Tuhan Yesus merasa bahwa ada kuasa keluar dari dirinya. Bukan dari jubahnya tetapi dari dirinya. Amin. Jadi kita harus punya iman untuk menggerakkan kuasa Tuhan yang ada pada diri Yesus itu keluar untuk merubah hidup kita. Ya, kita percaya bahwa itu luar biasa. Saya merasakan seperti yang saya berbicara ini, saya merasakan bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Saya bersaksi, saya punya anak Ivan ada di sini. Waktu dia masih SMA, dia mau kuliah. Sebelum dia mau berbicara dengan saya, dia harus kuliah di mana hanya dia punya. Karena saya mulai lihat dia itu dia dari masih PAUD, dia suka gambar. Pokoknya dia suka gambar. Jadi waktu dia SMA saya tanya dia mau kuliah di teknik.
Ya, jadi kebetulan Mama Lucy waktu itu kasih tahu saya, dia bilang begini, Ibu Rita, ini ada satu pengusaha pembesar, dia mau, karena dia punya anak hanya satu, dia mau supaya mau kasih sekolah, Ibu Rita punya anak, gitu, kasih kuliah. Secara manusia, saya rasa senang. Ya, terima kasih Tuhan. Saya juga bersyukur, terima kasih. Sampai waktu tahun 2017, saya bersama Bapak Dedi, Mama Lucy, dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan, kita ke Malaysia, ketemu dengan itu orang. Pengusaha itu, ketemu dia punya istri, dia punya anak perempuan. Anak satu, kita bertemu dan dia mulai ambil saya punya nomor. Kita mulai komunikasi dan saya pulang ke Tekari, kita komunikasi. Baik, dia tanya saya punya latar belakang, penghasilan, pekerjaan, semua dia tanya. Saya cerita apa adanya. Dan dia tanya, kalau ini apa Ibu Rita anak mau sekolah di mana? Saya bilang dia mau sekolah teknik. Oh iya, nanti Ibu Rita tolong mau kalau dia daftar di mana, silahkan daftar, nanti kirim dia punya pembayaran semua. Ya, jadi kebetulan waktu itu saya punya anak juga mungkin karena berpikir bahwa ada orang sudah pengusaha besar yang mau menyekolahkan dia bilang, "Ma, beta mau sekolah di Jakarta." Akhirnya saya cek, saya punya saudara yang ada di Jakarta, cek ini kampus, dia kirim ini, pokoknya dia perincian pembayaran semua itu hampir belasan juta. Saya kirim. Sampai hari ini tidak ada lagi. Pokoknya ketemu komunikasi langsung putus. Saya kirim itu, pokoknya itu notas itu, pokoknya dari kampus kirim itu semua uang-uang semua saya kirim ke sana, sepertinya langsung kita putus hubungan. Saya secara manusia kecewa. Saya kecewa. Saya punya anak juga sampai dia juga tidak mau kuliah lagi. Kita cek di Undana sudah tutup. Itu saya seperti firman Tuhan bilang, jenis ini yang bisa hanya dengan doa dan berpuasa. Saya berdoa dan puasa. Saya bilang, Tuhan, saya mau supaya saya punya anak harus kuliah. Itu saya pun doa dan saya berpuasa. Selesai itu mungkin langgar 2 hari, telepon dari Bapak Desa. Ibu Rita, dia bilang ini Mama Ivan, kan biasa kebetulan di saya punya kampung tuh panggil saya Mama Ivan. Karena saya punya anak yang besar tuh Ivan ya. Jadi Mama Ivan nanti besok sebentar ini jam 9 ikut rapat di aula di kecamatan. Dia bilang mau rapat apa Bapak? Ya itu ada ini Bapak Paulianto mau pergi di aula situ ada di kecamatan mau berbicara tentang dana desa. Karena memang waktu itu dia punya programnya dana desa. Dia punya pekerjaannya mungkin seperti itu. Dia bilang, Bapak, beta bukan aparat desa. Beta bukan kaur desa. Beta ini masyarakat biasa. Dia bilang, iya Mama Ivan harus pi. Ya itu mungkin jalan-jalan Tuhan. Ya, dia bilang, nanti beta pi daftar hadirnya ke mana? Dia bilang, tulis saya bilang itu mewakili PKK. Oh sudah, kalau PKK, nah beta pi. Sampai di sana ketemu Bapak Paulianto cerita, pokoknya omong tentang dana desanya, dia punya caranya seperti apa, saya tidak peduli karena memang itu bukan saya pun kerja, hanya saya duduk saya untuk ada di situ. Tapi selesai itu dia mau pulang, dia bilang begini, Bap Mama dong semua yang ada di sini, kalau Bap Mama pu anak yang sekarang SMA kelas 3 ini mau kuliah nanti kuliah di beta pun kampus di Universitas Citra Bangsa. Itu di dalam pemikiran, itu Citra Bangsa ada di Jakarta sana. Pesan tahu yang ada di Kupang. Tapi kalau Bapak Mama pu anak yang dari kelas 1, 2, dan 3, dia punya ranking 1, 2, 3, dia dapat beasiswa. Dia bilang ini kebetulan juga Ivan nih dari SD hanya ranking 1, 2, 3 sampai SMA. Tapi bagaimana caranya mau ketemu dengan Bapak Paulianto? Dia orang besar. Dia punya orang-orang yang jaga dia, jadi jalan pima dia punya ajudan. Bikin ke mana? Beta orang kecil begini bagaimana mungkin dia mau ketemu dengan dia. Tapi beta punya usaha, dia bilang seperti tadi ini perempuan ini. Dia mau berjumpa dengan Tuhan, banyak orang itu dia mau ke mana. Tapi beta bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan dia harus bertemu dengan ini Bapa, Tuhan buktikan. Akhirnya dong mulai karena pas siang dong bagi makan, be simpan be nasi kotak, be mulai ini ke mana ini? Ketemu dengan dia pu ajudan, be bilang begini, Bapak, be pu anak sekarang SMA kelas 3, dia mau sekolah di situ. Kalau bisa nah,
Bapak tolong. Dia bilang, nah sudah kalau begitu ambil BP nomor. Dia langsung kasih nomor. Saya pulang, saya hanya berdoa Tuhan Yesus tolong. Besoknya dia waktu itu Bapak Paulianto bilang, kalau mau hubungi tidak boleh telepon, harus WA supaya kasih tahu nama. Jadi itu saya mulai WA, saya kasih tahu yang kemarin datang di Desa Oisusu di Kecamatan Takara, saya cerita. Begitu ya, akhirnya dia kirim sudah ini brosur Citra Bangsa ini. Saya bilang, oh ternyata ada di Kupang. Saya pikir ada di Jakarta sana. Ya, oh ternyata ada di Kupang. Saya juga tidak tahu ini kampus ini ada di mana. Memang di Kayu Putih tapi saya tidak tahu ada di mana. Ya, akhirnya saya mulai hubungi saudara-saudara yang lain. Kita ke sana. Sebelum saya jalan, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, karena firman Tuhan bilang, ujilah aku. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya sampai di kampus, Tuhan buktikan buat saya. Tuhan buktikan sesuatu bagi saya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab. Dan saya jalan. Saya dengan saya anak Ivan dan ada saudara sepupu. Kita ke kampus. Sampai di sana, karena kebetulan waktu itu saya daftar ada 2 anak. Dia punya bayi, punya anak. Dia mau masuk guru. Jadi kita mulai daftar, selesai isi formulir. Daftar dan kasih masuk, saya maju ke depan dan saya bilang, karena waktu brosur itu pendaftarannya 200.000. Jadi saya masuk, saya mau maju ke depan, saya mau bayar. Karena kebetulan ada 3 orang berderetan, ada 3 nona. Jadi saya kasih di yang tengah. Jadi ini tengah balik ke kanan. Tidak tahu mereka omong apa, saya juga tidak dengar. Balik ke kiri, baru dia bilang, Ibu, Weros tidak bayar. Karena Ivan bernama Weros ya. Weros tidak bayar. Saya bilang, hah? Sonde bayar ke mana? Kok ini dia brosurnya 200.000? Dia bilang, Weros tidak bayar. Langsung sepertinya Roh Kudus kasih ingat saya. Saya punya doa waktu saya belum datang. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi saya hanya bayar 200.000 yang sepupu ini 200.000 ke dia sebagai guru, tapi Ivan tidak bayar. Saya kembali ke tempat duduk, saya meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah buktikan bagi saya, hanya 200.000 tidak bayar, saya percaya selanjutnya pasti Tuhan bertanggung jawab. Mulai dalam perjalanan dia mulai tes, semua dia lulus. Waktu mau regis. Kirim begini di WA, yang saya lihat 9.725.000. Saya bilang, ini uang banyak-banyak mau ambil di mana 9 juta lebih. Saya berdoa. Saya berdoa dan tanggal, itu saya ingat tanggal 5 September. Saya dengan Ivan ke kampus, saya bawa uang 2 juta. Saya firman Tuhan bilang kita harus cerdik ya. Tapi tulus. Saya sampai di kampus, saya sengaja tanya, Ibu, contoh nanti regis, Weros punya berapa? Dia tidak omong, dia hanya langsung kasih brosur. Seperti yang itu, 9.725.000. Dia bilang, Ibu bisa ini cicil kok. Dia bilang, sonde bisa Ibu, harus bayar. Dia bilang, Ibu ini hanya bawa 2 juta. Kalau beta bawa pulang ini 2 juta, pasti beta akan makan buang ini uang. Jadi kalau bisa, Ibu bisa terima ini 2 juta. Dia bilang, oh iya bisa Ibu. Tapi waktu itu kita jalan tuh tanggal 5. Tapi dia bilang, tapi tanggal 10 Ibu harus lunasi 7 juta lebih ini. Dia bilang, siap. Tapi ini hati Tuhan Yesus tolong 7 juta Tuhan. Jadi waktu itu saya langsung bayar 2 juta, kasih kwitansi, saya pulang. Sepanjang jalan itu saya bilang, Tuhan 7.725.000 Tuhan. Setiap hari saya hanya berdoa itu, Tuhan 775.000. Saya percaya 200.000 Tuhan sudah buktikan. Lagi 7 juta. Setiap hari saya berdoa. Tidak ada gejala-gejala yang bilang orang mau kasih uang. Son ada. Tanggal 9 son ada. Tanggal 10 pagi Tuhan Yesus tolong. Ini sudah tanggal 10 Tuhan Bemos pi Kupang. Beson ada uang 1 sen pun. Tuhan buktikan. Jam 9 pagi orang telepon beta. Marita, beta ada kirim kasih Marita uang 7.725.000. Seperti saya langsung lemah memang. Saya langsung menangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya menangis karena bersuka cita. Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi yang saya katakan. Memiliki iman yang menggerakkan kuasa Tuhan.
Kalau kotong punya iman, kotong menggerakkan kuasa Tuhan yang ada pada diri Yesus datang untuk membuat kita berubah. Dan itu saya buktikan. Dan sampai hari ini walaupun Ivan belum wisuda, dia masih kuliah. Tetapi saya tidak pernah bayar regis. Dia dapat beasiswa prestasi. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, itu luar biasanya Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya ada tantangan, ada masalah, dia terlambat wisuda. Ya mungkin sekarang sudah masuk 10 semester, tapi saya tetap kasih kuat dia. Saya bilang Tuhan sudah buktikan dari awal. Saya percaya Tuhan akan buktikan sampai akhir. Tuhan punya rencana. Semua yang Tuhan atur itu pasti semua baik-baik. Soalnya ada yang bilang tidak baik. Semua pasti baik. Kalau masih, dia bilang kalau kakak masih sampai 10 semester ini belum wisuda, itu semua dalam rencana Tuhan. Kalau mau buru-buru, mau wisuda juga, kalau bukan rencana Tuhan, justru selesai mau buat apa. Akhirnya kotong persalahkan Tuhan. Kotong persalahkan semuanya. Tetapi kotong percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi mari kotong tetap punya iman. Amin. Kotong punya pengharapan. Kotong percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Kenapa perempuan yang 12 tahun menderita saja di saat dia jamah coba Yesus. Seketika itu pun dia sembuh. So dia bilang dia pulang sampai rumah baru dia sembuh. Tetapi pada waktu dia jamah coba Yesus. Itu luar biasa kasih Tuhan. Amin. Jadi mari kita tetap andalkan Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat masih ada dulu, sekarang, bahkan selamanya. Amin. Ya. Jadi kita tetap percaya diri. Kotong tetap kuat apapun masalah kita, kotong percaya bahwa kotong sudah berdoa, kotong sudah beriman, pasti ada mujizat. Jadi itu saya tidak khawatir. Saya punya anak yang nomor 2 juga kuliah, dan sekarang yang nomor 3 perempuan Rosi ini juga mulai tamat SMA, dan hari Selasa dia dapat di Salatiga, kuliah di sana. Saya bilang itu semua urusan Tuhan. Waktu dia baru-baru dia daftar di kampus di Kupang sini, semua dia son lulus. Sampai dia justru, aduh mama ini kakak laki-laki dong semua, ini kuliah beta sendiri, perempuan son kuliah. Sampai dia bilang, nanti be pikir jasa di Alfamart, kok di Transmart, kok di mana, kok besok mau di rumah. Saya pikir dia suka kecewa. Sampai dia bilang, kalau soalnya mama kasih be modal, kok be buka kios, karena kebetulan di depan dekat-dekat itu ada rumah kecil, itu kosong, dia punya nenek kecil, itu punya rumah. Jadi dia bilang buka kasih kios, nanti kasih tau nih Koko Billy dengan ini Mama Lucy, kok pinjam 20 lemari dong itu. Ya, pinjam 20 lemari, kok be taruh barang, kok be jual Ya, saya tidak jawab apa-apa. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya dong kakak mulai cari-cari. Dia dapat di Salatiga, itu bagian psikologis, kok tidak salah. Tetapi tes begini dia lulus, tapi KIP-nya tidak lulus. Akhirnya kembali lagi di gizi, dia lulus. Jadi sekarang saya tidak kasih keluar uang, hanya kasih keluar uang pendaftaran itu 500.000. Dan sekarang hanya siap tiket untuk dia pergi ke sana. Suka kasih dia pun nomor alma mater. Pokoknya semua apa yang dia butuhkan di kampus semua sudah lunas. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan itu luar biasa. Ya, saya sebenarnya saya sebagai seorang ibu, saya juga merasa bahwa saya punya anak nona 1 orang, ini dia jalan kuliah sampai di Jawa sana, yang laki-laki 2 hanya di Kupang sini. Secara manusia saya berat juga, tapi saya bilang, ya saya serahkan, ini semua milik Tuhan. Tuhan hanya titip ini 3 anak di saya, tetapi ini mereka adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau buat dengan mereka secara apa, bagaimanapun, itu urusan Tuhan. Kalau saya pertahankan dia ada di sini, dan saya tidak bertanggung jawab, saya tidak selesaikan apa yang dia mau, pasti saya dipersalahkan. Tetapi saya serahkan semua ini di Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Itu hanya saya punya doa. Waktu dari Ivan sampai saya punya anak Rosa, saya bilang saya punya doa. Setiap hari saya berdoa. Tuhan saya tidak punya apa-apa. Mungkin orang lain punya tabungan, orang lain punya harta. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi saya punya Yesus yang adalah sumber segala-galanya. Tuhan pasti buktikan bagi saya. Saya tidak lihat itu. Karena memang saya percaya Tuhan kasih tepat pada waktunya. Ya, jadi mari kita terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita buktikan, kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Mujizat Tuhan sungguh nyata.
Tidak ada yang bisa membatalkannya, karena jika Tuhan mengangkat hidup seseorang dan memulihkannya, tidak ada kuasa manapun yang akan menggagalkannya. Ya. Tidak ada kuasa manapun yang menggagalkannya. Amin. Ya, jadi itulah kuasa Tuhan. Sebab tidak ada cobaan yang terlalu berat, karena Tuhan hanya memberikan cobaan kepada mereka yang kuat. Amin. Di saat kotong punya masalah, persoalan, kotong percaya kotong ini adalah orang-orang yang kuat. Kotong ini adalah orang-orang yang hebat. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hebat dan luar biasa. Dia percayakan kepada kita. Di dalam pertama Korintus 10 ayat 13 ayat 10 tidak salah. Itu dia bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dia sudah pernah melebihi kotong pun kekuatan. Artinya kita ini adalah orang-orang yang kuat. Amin. Kita adalah orang-orang yang kuat. Jadi tidak boleh kita khawatir. Ya, yang ketiga, memiliki sikap takut akan Allah. Dalam ayat yang ke-32 itu. Perempuan ini menjadi takut dan gemetar, maka dia tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Ya. Kotong sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kotong sudah merasakan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan mau supaya kotong mau datang merendahkan diri. Kata Tuhan benci dengan orang yang sombong. Kotong harus merendahkan diri. Kita lihat firman Tuhan di waktu kita lihat 10 orang kusta itu. Dong sudah dapat kesembuhan, hilang sudah. Yang satu sayang datang. Kotong sudah tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tetapi kita lihat perempuan ini, dia takut gemetar dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Artinya dia begitu dia merasakan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan sudah terjadi, dia mau merendahkan diri dan dengan tulus dia datang kepada Tuhan. Ya. Jadi mari kotong tetap percaya, amin. Ya, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa apa yang kotong lakukan itu dengan iman, dengan tulus, pasti Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Yesus tidak ingin perempuan itu hanya mendapatkan kesembuhan secara jasmani, tetapi Yesus ingin perempuan itu mendapat mujizat yang kekal, yaitu pengampunan dosa. Ya. Dia soalnya ingin supaya ini dia hanya dapat kesembuhan selesai dan habis sudah. Tetapi Tuhan ingin supaya ada pengampunan, ada pengakuan. Ya, karena memang Tuhan Yesus sudah tahu waktu dia jama Tuhan Yesus punya dia tanya dengan murid-murid yang lain. Tetapi Tuhan mau supaya di saat kotong merasakan kebaikan Tuhan, kotong datang mengaku di hadapan Tuhan. Kotong mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat perempuan ini. Begitu luar biasanya. Tuhan mengerjakan mujizatnya kepada orang yang mau taat kepadanya. Itu kita harus ada usaha, bahkan juga kita memiliki iman yang bertindak, bahkan kita harus sikap takut akan Tuhan. Apapun masalah yang kita rasakan hari ini, mungkin ada orang yang ada di luar sana meragukan Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Ya. Mujizat Tuhan memang masih ada, tetapi ingat, mujizat Tuhan itu bekerja karena kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya. Kita juga tahu bahwa mujizat Tuhan bisa dinyatakan bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, jadi itu firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.